Orang kaya tidak akan pernah disebut dengan kaya andai semua manusia memiliki harta yang sama. Dan orang miskin pun tidak akan pernah disebut dengan miskin kalau seandainya sama semua kehidupan mereka. Alhamdulillahillazi wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Faya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun. Sedekah akan membantu saudara-saudara kita yang nasibnya mungkin terlantar, yang nasibnya mungkin kadang untuk kehidupan sehari-hari memang mengharapkan uluran tangan dari saudara-saudaranya. Maka Rasulullah pernah bersabda, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Orang yang memberi, kata Rasulullah, lebih mulia atau tangan yang di atas daripada tangan yang di bawah. Ketika kita memberikan harta kita, maka di saat itulah kita menjadi orang yang mulia. Tapi yakinlah saudara-saudara, itu semua tidak akan berarti kalau tidak didasari dengan keikhlasan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kemuliaan yang pertama yang kita dapatkan ketika kita bersedekah? Tentu yang pertama, ganjaran baik berupa harta ataupun berupa pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dari ayat Al-Quran Surah Al-Hadid ayat ke-18. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan penjelasan kepada kita. Kata Allah, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'af lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, baik ia laki-laki maupun ia perempuan, dan ia meminjamkan hartanya dengan cara yang baik di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan dan memberikan ganjaran kepadanya kelak di hari kiamat, dan bagi mereka pahala yang besar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, maka jelaslah dari ayat ini Allah sangat memuliakan, Allah sangat menghargai kita orang yang bersedekah. Maka dari itu Allah peringatkan kepada kita akan memberikan balasan. Kalau tidak nyata balasan nampak oleh mata kita di dunia ini, maka yakinlah Allah akan memberikan balasannya ketika kita menghadap Allah di yaumil mahsyar.
Itu yang pertama. Kemuliaan yang kedua, Allah akan mendapatkan kepanjangan umur. Maka apakah kepanjangan umur ini bertambah dalam jumlah hitungan, atau seperti apakah yang dimaksudkan dengan panjangnya umur? Saudara-saudara yang dirahmati Allah, andai kita sering membantu, andai kita sering bersedekah, maka umur kita akan panjang. Barangkali tidak dalam jumlah hitungan yang telah ditetapkan Allah, tetapi sebutan kebaikan nama kita akan diingat oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, akan diingat walaupun kita telah berpulang ke rahmatullah. Nama itu akan terus disebut, nama itu akan terus dikenang, dan tidak sedikit nama itu dijadikan sebuah tanda, baik itu di jalan-jalan ataupun di tempat-tempat ibadah. Inilah salah satu bentuk daripada panjangnya umur kita dan bertambahnya kebaikan kita kepada antara sesama kita. Saudara-saudara, itu yang kedua kemuliaan yang dapat kita ambil dari manfaat bersedekah tadi. Lalu yang ketiga, yaitu akan dapat menjauhkan diri kita dari api neraka. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW pernah bersabda, kata baginda Rasulullah, hendaklah kamu menjauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Maknanya apa hadirin? Sekalipun yang kita beri itu kecil dalam pandangan mata kita, tetapi ketika yang kita berikan itu memang tepat sasarannya, ikhlas dari hati, orang yang menerimanya pun memang orang yang membutuhkan, orang yang memang memerlukan. Ketika ia merasa senang dan gembira, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan diri kita dari jilatan api neraka. Hal ini didasari dari hadis Rasulullah SAW, dan hadis ini bukanlah hadis yang dhaif ataupun yang lemah, melainkan hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yaitu kumpulan dari para periwayat hadis yang sahih. Terakhir, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaat yang dapat kita ambil lagi dari kemuliaan-kemuliaan kita bersedekah, yaitu akan mendapatkan naungan pada yaumil mahsyar, hari di mana manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada suatu riwayat menjelaskan panasnya matahari seakan-akan satu jengkal berada dari ubun-ubun kepala kita. Maka untuk itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah pernah menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naungan Allah pada hari kiamat akan sampai atau akan diberikan, yaitu kepada orang-orang yang rajin bersedekah semasa hidupnya. Untuk itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jangan pernah kita berpikir menunggu kaya baru bersedekah, tetapi bersedekahlah sampai kaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah menunggu berinfak ketika kita mapan, tetapi berinfaklah mulai dari sekarang sampai kita mapan. Karena Rasul pernah menjelaskan tentang ada sedekah yang dapat mengalir pahalanya mulai dari hari ini kita hidup, mulai dari hari ini kita berikan sampai nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kita kenal dengan alam kubur. Apa dia?
yaitu suatu sedekah yang kita berikan, yang misalnya sedekah itu kita berikan baik berupa pasir, batu, semen, selagi itu merekat dalam rumah ibadah, di dalam masjid, di dalam tempat-tempat yang mengarahkan anak-anak kita untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, maka selagi itu dipakai, pahalanya akan terus mengalir kepada kita sekalipun kita sudah berada di liang lahat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kesimpulan dari khutbah Jumat ini, marilah kita terus mengetuk pintu hati kita agar terus memberi, walaupun pemberian kita itu sedikit nilainya, asalkan terus menerus atau istiqomah, karena keistiqomahan jauh lebih mulia daripada 1000 karamah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.